Yo halo guys, balik lagi bersama saya Made di channel ini Made, dan kali ini saya pengen berbagi sedikit pengalaman apa aja sih yang saya pelajari di kelas kursus pelayaran. Nama kampus, bukan kampus, nama tempat kursusnya itu GMI Bali. Eh, Sebelum kita mulai, buat yang kepo-kepo sedikit nih, tempatnya di mana, itu ada di daerah Tabanan, Bali. Dan kelas yang saya ambil sebenarnya kelas pelayaran, tapi saya pribadi bakal memilih untuk ke darat dulu selama 2 tahun. Dalam artian saya tetap kerja ke luar negeri, tapi ke darat di bagian hotel gitu, di darat di luar negeri, dan selama 2 tahun. Dan apa saja yang saya pelajari selanjutnya, bagaimana sih situasi dalam kelas, mari kita langsung lihat aja video. Bisa di kelas ketika belajar. BTW hari ini saya sendiri, nggak ada orang. Yang saya pelajari nih soal menu, enggak soal pasta sos. Ada jenis-jenis daging. Seperti itu. So gimana tadi setelah kalian lihat videonya, saya ada dalam kelas sendirian tuh. Dan ya seperti itu kelasnya. Mungkin tiap tempat kursus bakal beda-beda situasinya. Ada yang bisa banyak muridnya, ada yang sedikit. Tapi kalau khusus saya, sebenarnya awal saya masuk saya berlima. Maksudnya ada beberapa orang juga, tapi 4 diantaranya itu sudah berangkat dan sisa saya sendiri. Kenapa bisa? Karena departemen yang kita cari dalam kursus itu beda-beda. Kalau saya sendiri, saya cari sebagai F&B service di bagian waiter. So lanjut ke pertanyaannya langsung. Banyak orang yang nanya, kira-kira bisa nggak sih orang kerja di kapal pesiar atau di luar negeri tanpa punya pengalaman? Jawabannya, kalau saya pribadi yang saya dapat selama ini adalah enggak. That's why kita ambil kelasnya. Dan di kelas saya itu, saya ambil F&B service bagian waiter. Apa sih yang saya pelajari? Yaitu apapun hal yang dilakukan tentang waiter, entah itu dari makanan, breakfast, main course, sampai bahasanya, bahasa waiter itu kita pelajari semua dalam kelas. Dan khusus saya pribadi, saya ambil kelas itu kelas VIP, yang dimana itu percepatan. Dalam artian itu dalam 3 bulan, kalau saya cepat dan saya rajin, saya bisa berangkat kalau lolos interview ya. So itu bakal saya jelasin lebih panjang di video selanjutnya. Intinya kelas yang saya ambil kelas waiter. Kalau misalkan kalian sependapat dengan saya atau punya rasa penasaran bagaimana sih cara kerja di luar negeri, bisa langsung lihat video ini. Ya tadi udah saya omongin sih. So langsung aja kita mulai lah. So kelas yang hari pertama sekali saya masuk yaitu first class. Itu saya tulis semua di notes ini. Ini notes saya. Apa yang saya pelajari di first class sih? So hari pertama saya masuk, saya belajar soal what is breakfast. Jadi kita belajar tentang sarapan. Kenapa saya belajar tentang sarapan? Karena saya ambilnya waiter. Jadi waiter at least tahu apa itu sarapan. Dan saya itu udah masuk sekitar 6 kali pertemuan nih. Pertemuan pertama saya bahas tentang sarapan. Kelasnya itu sekitar 3 jaman, dan itu saya full bahas tentang sarapan. Sarapan apa aja, terus ya sedikit jenis-jenisnya kayak menu-menu sarapan, main course, appetizer. Enggak sih. Kayak American breakfast, main course, appetizer itu biasanya di sarapan juga ada. Ya intinya begitulah. Kita belajar tentang sarapan. Dan di hari kedua saya belajar tentang mana ini? Mana sih? Ini kelas kedua nih. Saya belajar tentang how atau knowledge tentang menu knowledge, beverage knowledge, and service technique. Apa itu menu knowledge? Ya itu pengetahuan seputar menu. Ada berapa banyak atau ada tipe-tipe menu seperti apa nanti yang kalian pelajari dalam kelas. Dan beverage knowledge ya masih sama service teknik. Apa itu service teknik? Ini kalian percaya nggak percaya, kalian belajar di tempat kursus mahal-mahal diajarin untuk cara cuci piring. Kedengerannya lucu, saya juga heran sebenarnya kok bisa gitu. Tapi ya what should I say, emang seperti yang diajarin. Karena kalau kita nggak tahu cara cuci piring, ntar kita bingung. Di sana kita kerja bahkan nggak tahu cara cuci piring gimana, karena mungkin berbeda ya. Dari apa yang saya pelajari itu sepertinya berbeda, tapi mungkin nanti di lapangan bakal sama, saya juga nggak tahu. Kayak ada 3 kayak model 3 kind of cleaning method.
dishwashing machine sing department sama 3 bucket system. Ya intinya begitulah cara cuci piring lah. So hari ketiga saya belajar tentang jenis-jenis jus. Ada V8 juice, prom juice, cranberry juice, tomato juice. Kenapa? Karena di luar negeri katanya, menurut di kelas nih, di luar negeri itu orang-orangnya suka ngejus, dan itu biasa pagi-pagi sebelum sarapan mereka diberikan lah jus dulu sebelum diberikan breakfast. Nah kalau kita nggak tahu nama jusnya atau jenis jusnya, ya bakal berat. Kenapa ya? Masa kita waiter tidak tahu sejenis jusnya? Seperti itulah. Jenis-jenis roti juga dipelajari di kelas hari ketiga ya. Oke, kita next. Ini saya percepat aja ya, karena takut durasi kepanjangan. Bukan masalah kalian nggak nonton, tapi masalah kalau upload durasi kepanjangan kuota saya boros tanpa wifi bos. Oke, di hari ketiga juga saya sedikit bahas soal menu-menu atau jenis-jenis minuman. Jadi minuman beralkohol sama non alkohol. Nah itu banyak tuh. Kalau saya baca di sini semua mungkin bisa sejam. So di meeting keempat, di hari keempat saya belajar tentang appetizer, soup, aperitif, main course. Jadi itu kayak satu set menu gitulah. Satu set menu sebelum pas kita mau datang mau makan ke dalam suatu restoran. Sebagai waiter harus menghidangkan apa dulu? Berarti awalnya appetizer dulu. Jadi kayak makanan kecil gitu, sejenis makanan pembuka. Terus abis itu bisa ada supnya juga. Ini optional, kadang ada kadang tidak. Terus ada main course, itu menu yang bakal dikasih. Dan dessert itu makanan penutup. Itu beda-beda sih. Dan apakah itu benar-benar berguna? Iya, kalau kalian sebagai waiter itu berguna banget. Karena ya namanya waiter, ya memang harus seperti itulah. Saya belum bisa ngomong banyak karena saya baru mulai kelasnya juga. Tapi ya so far so good sih. Dan kalau kalian tanya itu susah, nggak terlalu mungkin ya. As long as kalian udah punya basic bahasa Inggris, itu yang penting. Ada juga saya diajari tentang sanitasi, higienis, cara cuci tangan juga, sampai suhu atau temperatur makanan juga itu diajarin. Terus yang kelima, di meeting 5 itu kita sudah mempelajari kayak jenis-jenis makanannya, kayak beef carpaccio, caviar on toast, terus fried onion ring, itu kita dipelajari semua. Terus kalau ada yang nanya, "Kak, kok itu waiter kenapa belajar soal menu sih?" gitu. Kan mereka nggak masak. Kita tidak masak, tapi at least kita tahu cara pembuatannya atau ingredient dalam menu tersebut. Supaya apa? Jadi ketika nanti kalau ada pembeli yang datang dan mesen, dia nanya, what the ingredient of this food gitu. Nah kita bisa jelasin, oh paling enggak dalam menu ini contains of onion atau yogurt, meat atau apa. Nah at least kita tahu. Meskipun nanti saya yakin kalau udah di tempat kerjanya itu nggak bakal sesusah itu sih. Cuma kalau namanya teori ya pasti susah. Dan meeting 6 tadi saya belajar soal pasta dishes. Jadi jenis-jenis pasta, ravioli, gnocchi itu untuk makaroni, spaghetti gitu, pasta sauce kita pelajari juga, dressing sauce, salad dan sebagainya. Ada cheese juga lah. Intinya sama tadi kita belajar juga tentang sup. Ada clear soup, chicken soup dan yang lain. Oke. Itu sampai pertemuan ke-6 dan saya baru 6 kali pertemuan sih sejujurnya. Itu untuk video saya bagaimana kegiatan saya dalam kelas. Apakah itu bisa membantu kalian? Sepertinya nggak bisa banyak membantu, tapi itu bisa memberikan gambaran ke kalian kalau kalian ngambil kelas kursus untuk kepelayaran atau kursus ke hotel ke luar negeri. Apakah pelajaran yang didapat seperti apa? Ya seperti itu. Oh iya, first of all, saya pengen ngasih tahu bahwa basic pendidikan saya sebelumnya adalah guru bahasa Inggris, yang dimana ngelamar guru juga susah ya. Ya, but setidaknya saya punya basic bahasa Inggris. Jadi meskipun nggak bagus-bagus banget, saya ngerti apa yang mereka omongin. Itu bisa membantu sekali dalam pekerjaan ke luar negeri.
Nah, buat kalian yang nggak punya basic bahasa Inggris, apakah bisa kerja ke luar negeri? Bisa. Tapi nanti di tempat kursus bakal ada tes untuk menguji English skill kalian. Dan di English skill kalian itu adalah salah satu kunci penentu juga apakah kalian bisa berangkat cepat atau tidak. Karena kalau skill kalian bagus tapi nggak bisa ngomong, itu juga susah. Dan kalau misalkan skill kalian tidak bagus tapi kalian bisa ngomong, itu juga tetap susah. Jadi dua-duanya penting, nggak bisa dipisahin. So mungkin sekian dulu, dan semoga nanti kalau setelah dapat meeting ke-7, ke-8 atau meeting ke-10 lah, saya bakal buat video lanjutannya tentang apa saja yang saya pelajari. Ini mungkin saya niatnya pribadi ini bakal ngelanjutin vlog ini terus sampai saya berangkat, bahkan kalau udah berangkat. Karena yang namanya saya pribadi itu membuat vlog ini dari keresahan ya. Saya rasa kok nggak ada sih yang ngejelasin ini, kok sedikit banget sih vlog yang ngejelasin tentang gimana kegiatan di kelas, susahnya kuliahnya gimana, susah kelasnya untuk berangkat gimana gitu. Jadi saya buat dengan kemampuan skill saya yang seadanya untuk ngevlog, dan semoga membantu. So thank you sudah menonton, see you in the next video. Semoga video selanjutnya lebih bagus lagi. Thank you.